though there's nothing that's changed. And it was never your fault, wish there was something to blame. And I wish I could Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinar Tricahyaningsih. Saya CKP Angkatan 7 dari SDN Kelaran 1 Jombang. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SDN Kelaran 1 dengan tema yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, semangat berpuasa. Iya. Bapak boleh minta waktunya sebentar ya? Ya, silakan. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang sudah Bapak laksanakan di sekolah dan Kelaran 1 ya Bapak ya. Untuk pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dilema etika, rujukan moral ini mungkin hal baru ya buat kita tentang sebuah pengambilan keputusan. Nah, langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi ini otomatis saya harus bisa memahami setiap karakteristik personil yang ada. Ya, jadi dari semua bapak ibu guru yang ada, atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini, saya harus benar-benar memahami karakteristiknya. Oh, Pak Guru ini karakter seperti ini, seperti ini. Dari situ saya nanti akan bisa mengambil keputusan bagaimana keputusan saya nanti bisa mencakup semua pihak-pihak yang ada di sekolah. Jadi memahami karakteristiknya. Berarti Bapak pernah ya mengambil suatu keputusan tentang masalah dilema etika ini Bapak? Pernah ya, pasti pernah. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Biasanya untuk permasalahan seperti itu, manakala permasalahannya ada yang bersifat pribadi atau umum dengan yang menyangkut lingkup sekolah, ini harus kita bedakan. Nah, kalau itu masalah pribadi, otomatis saya harus berbicara secara pribadi. Nah, mungkin saya mengajak teman-teman guru semua di forum, kita ajakkan, tidak mungkin. Iya, Nah, iya. manakala nanti kalau berhubungan dengan kegiatan di sekolah atau mencakup kepentingan orang banyak, saya harus berkomunikasi dengan orang banyak juga. Jadi supaya keputusan yang diambil juga bisa mengakomodir beberapa usulan, beberapa keputusan nanti bisa kita laksanakan secara bersama. Iya. Berarti tidak ada yang dirugikan gitu ya, Ya. Bapak ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, sama seperti yang option pertama tadi ya, nomor satu tadi saya benar-benar bisa memahami karakteristik setiap teman-teman yang di sekolah ini. Ya, tidak mungkin nanti saya ujuk-ujuk langsung keputusan, karena kalau tidak memahami apa yang saya ambil keputusan, entah itu benar atau salah, ya pasti akan, kalau tidak pas dengan karakteristik orangnya pasti akan tetap salah. Salah, iya. Ya, jadi harus meskipun apalagi salah, benar saja bisa ditanggapi dengan sebuah kesalahan. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif tadi semangat nomor satu atau nomor dua tadi, kita harus benar-benar paham sidang individu yang ada di sekolah ini matanya bagaimana. Misalnya kalau saya ajak misal seperti olahraga, personel ini saya ajak maraton, kuat apa enggak? Oh, ini spesifikasinya orang ini di sprint, lari cepat. Nah, kalau ini senangnya ini spesifikasi jalan santai, jalan santai dan dapat door press. Nah, ini tapi apakah dari spesifikasi itu semua ada yang lebih baik, lebih jelek? Tidak, semua punya positif dan negatifnya. Berarti harus kita mengidentifikasi dulu karakter Iya. seseorang itu ya Pak? Iya, jadi harus tahu setelah kita mau ngambil keputusan, paling tidak kita harus meminimalisasi yang namanya dampak negatif. Meskipun ada, jadi tetap harus kita minimalisasi. Kita utamakan yang positif.
Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 ini? Ya, tantangannya pasti ada lah. Setiap kita ambil keputusan pasti ada namanya pro dan kontra. Ya, yang pro tidak kita permasalahkan, yang kontra lainnya perlu kita mengadakan pendekatan lagi. Ya, apa yang kiranya membuat masalah ini kok bisa menimbulkan kontra bagi orang tertentu. Nah, ya, dari situ nanti kita akan menggali lagi, kita identifikasi lagi kenapa kok ini bisa membuat kontra pada orang tersebut, sedangkan bagi orang yang lain bisa menjadi pro. Jadi itu kita identifikasi ulang kembali supaya yang kontra tadi bisa ikut pro, atau misalnya tidak terlalu kontra sama sekali, tidak terlalu banget lah kontranya, jadi bisa mendekati yang pro tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tepat waktu kasus itu terjadi, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, kebetulan setiap bulan sekali pasti ada kita namanya rapat Dewan Guru yang wajib, entah bisa di Setiap awal, bulan ya, Pak? ya entah di awal bulan atau di akhir bulan. Nah di situ nanti pasti akan saya sisipkan barangkali ada permasalahan yang ada di kelas atau permasalahan di sekolahan secara keseluruhan, ini bisa kita singgung di situ. Namun kalau ada permasalahan yang urgen, Ya. nah itu otomatis harus segera ditangani. Nggak bisa kita menunggu, nanti kita bahas waktu rapat dulu ya, nggak bisa. Jadi kalau urgen harus segera kita tangani. Berarti tergantung dari permasalahannya itu Ya ya Pak? betul. Kalau bisa ditunda kita waktu rapat, kalau nggak bisa harus segera ditangani sebelum nanti ketumpukan permasalahan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada ya. Jadi misalnya masalah keuangan, mengatur keuangan di sekolah. Alhamdulillah di SD 1 ini saya memiliki tenaga yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, sehingga roda perputaran keuangannya di SD 1 tidak pernah minus. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi saya ya seperti tadi lah, kita spesifikasinya kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi, oh ini spesifiknya di bidang keuangan, oh ini di bidang sarpras, kita harus bisa mengidentifikasi seperti itu Sesuai dengan kemampuan ya. Dan bisa kita orang yang di A ini kita tempatkan di tempat yang lain yang bukan spesifikasinya, jadi nanti akan menambah permasalahan lagi. Kalau dia sudah speknya di situ ya insya Allah pasti akan cepat teratasi. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan sebuah dilema etika ini memang sebuah hal baru ya, mungkin istilahnya yang baru, namun kegiatan atau peristiwanya ini sudah sering kita alami. Cuma istilahnya saja ini istilah baru. Jadi pengalaman yang bisa saya ambil yaitu saya bisa lebih mengasah keterampilan saya untuk memahami setiap masing-masing karakter orang. Terus bisa menambah pengalaman saya juga dengan adanya beberapa masalah. Saya bisa mencatat dalam hati saya, dalam pikiran saya, oh kalau ada masalah seperti ini, permasalahannya seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Itu bisa menjadi kamus buat saya. Itu mungkin itu pengalaman yang saya bisa ambil ya, karena terus terang saja ini mungkin dua hal yang saya takuti pada saat menjadi kepala sekolah, yaitu mungkin satu ketika bermasyarakat, yang kedua tentang keuangan. Tapi alhamdulillah di negara satu ini untuk yang dua ini sudah teratasi. Dan masyarakat alhamdulillah mungkin 50% lah dari tenaga pendidikan dan pendidik di SD 1 ini hampir semuanya berasal dari pribumi, istilahnya dari sekitar sekolah, sehingga beliau-beliau ini bisa memahami karakter setiap orang di masyarakat. Dengan keuangan juga
juga alhamdulillah ada tenaga yang bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga perputaran keuangan tidak terjadi sampai minus. Oke. Bapak, terima kasih atas waktunya dan atas pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Semoga kedepannya saya juga bisa meng-ATM semua dari pendapatnya Bapak tadi, sehingga saya juga bisa menirukan kapan sih ketika mau mengambil keputusan dengan jalan yang terbaik itu seperti apa. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama ya, tetap semangat benar, semoga perjalanan yang kurang beberapa bulan CGP ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat khususnya buat diri sendiri dan untuk anak-anak di sekolah. Amin, terima kasih Bapak. Demikian dari saya atas wawancara hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinatri Cahyanese. Saya CGP Angkatan 7 dari SDN Gelaran 1 Kabupaten Jombang. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Gelaran 2, yaitu Ibu, silakan perkenalkan dulu. Nama saya Kasyatin, Kepala Sekolah SDN Gelaran 2, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bu, boleh minta waktunya sebentar Ibu ya? Ya, silakan. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik sekali. Alhamdulillah. Ibu, ya untuk hari ini saya mau bertanya tentang nilai-nilai kebajikan dan cara mengambil keputusan seorang kepala sekolah itu seperti apa Ya. ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Terima kasih. Untuk dilema etika kali ini saya telah menemukan yaitu tentang pengerjaan bos di tahun ini, di tahun 2002 dan menginjak di tahun 2023. Ini kami menemukan bukan masalah keuangan yang hilang atau tidak ada atau manipulasi, tapi hanya cara pengerjaannya itu yang kurang rutin. Jadi tidak setiap bulan, akhir bulan itu dikerjakan, tapi menunggu sampai 2 bulan, 3 bulan baru dikerjakan. Berarti menunggu ada instruksi atau menunggu dari tagihan-tagihan Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi kita ya nyal-nyal seperti itu. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya mengambil keputusan itu dengan cara saya rapatkan semua guru, semua yang berkepentingan itu saya ajak musyawarah, saya ajak merapat, kemudian kalau itu sudah kita mengajak yang bersangkutan itu wawancara sendiri-sendiri, dan sama-sama ada dua masalah, tapi yang masalah yang satu sudah saya kerjakan, yang satu juga kami kerjakan. Berarti harus adanya musyawarah dulu ya? Harus ada musyawarah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Yang saya ambil, yang pertama itu saya harus meneliti dulu
apa hal-hal apa yang harus dilaksanakan selanjutnya. Nah, setelah saya menemukan perkiraan atau hal-hal yang perlu dibicarakan di situ, kemudian saya mengajak bicara dalam internal atau perorangan itu. Kemudian setelah ada keputusan, ada kesepakatan, kami mengajak semua di sekolah itu, kami ajak untuk musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama-sama. Biar tidak terjadi pro dan kontra Ya, tadi ya, Bu. biar tidak ada dua kubu, ada yang senang, ada yang tidak senang, nah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, yang paling efektif ya itu kita musyawarah. Musyawarah itu adalah yang paling untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kalau musyawarah pertama tidak berhasil, ya kita mengadakan musyawarah kedua dan sampai musyawarah itu bisa deal, bisa baik. Berarti intinya itu adalah komunikasi ya, Bu? Ya, harus ada komunikasi setiap saat. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan ini namanya orang banyak, ada yang setuju dengan keputusan ini, ada yang tidak setuju dengan keputusan ini. Jadi ini adalah tantangan yang paling berat bagi kami. Jadi kami harus bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang harus kami lakukan. Kalau untuk tantangan itu kan biasanya begini, Bu, kita mengambil keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semuanya. Iya, Ya. iya. Nah, berarti kan kita harus meminimalisir mana yang terbaik seperti itu ya, Bu. Iya, iya. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah dari kasus tersebut langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur, atau seperti apa biasanya Ibu menjalankan? Untuk prosedur ini ya tentu saja kita membuat, memikirkan dulu dari masalah-masalah itu bagaimana kita menyelesaikan. Kemudian di hari yang lain kita bertemu dengan pihak pertama, kemudian selanjutnya kita juga akan bertemu ke semuanya, dan itu harus, kalau memang masalah itu segera dilaksanakan, ya jadwalnya harus dipendek-pendek, harus dengan jadwal yang tepat seperti itu. Jadi tergantung dari keurgenannya itu Iya, tadi ya, Bu? iya, tergantung masalah yang Harus ada, diselesaikan. yang harus diselesaikan segera. Tuh. Seperti itu, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, syukur alhamdulillah di sekolah kami, keluarga kami ini semuanya mempunyai etika yang baik dan pendidikan yang sudah setara, semuanya sudah sarjana. Jadi dapat kita ajak musyawarah itu segera bisa melaksanakan baik, menerima apa yang direncanakan, dimusyawarahkan pada hari itu yang Berarti kami memiliki satu visi yang sama ya, seperti itu ya, Bu ya? iya, seperti itu. Jadi
semuanya ini baik guru maupun PTT atau penjaga, nah itu juga semuanya rukun, baik dan saling menghormati. Jadi setiap musyawarah itu bisa terjadi dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Oke Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima etika? Untuk pembelajarannya yaitu kita itu bisa bawas diri dan bisa memberi contoh-contoh kepada yang lain bahwa sesuatu masalah itu bila dilaksanakan dengan musyawarah, dengan pikiran yang baik, etika yang baik, kemudian tata krama yang baik, itu bisa berjalan dengan lancar dan bijaksana. Seperti itu Bu. Ya Bu, terima kasih sekali ya Bu ya, atas jawaban-jawaban Ibu. Maaf sudah mengganggu dan saya sangat berterima kasih sekali. Mungkin dari jawaban-jawaban Ibu akan bisa saya ATM. Jadi ketika saya mendapatkan suatu masalah, saya harus menyikapinya itu seperti apa. Kalau tadi saya tangkapnya itu yang pertama penting sekali itu adalah musyawarah ya Bu. Karena dengan berkomunikasi yang baik, musyawarah yang baik, pasti suatu masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang kedua yaitu kita harus selalu memberikan contoh yang baik juga ya Bu ya, kepada teman-teman dan juga kepada murid-murid kita bahwa kita adalah jadi teladan yang baik, pasti mereka juga akan mengikuti dan juga bisa meminimalisir kasus-kasus yang ada seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih sekali saya ucapkan. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Pricahyaningsih. Saya JKP Angkatan 7 dari SDN Gelaran 1. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Yusni Setiawan dari Kepala Sekolah SDN Bareng 6 Bareng, di mana hari ini saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Iya. Hari ini saya mau minta waktunya sebentar kepada Bapak untuk mengadakan wawancara dari tugas JKP ya Pak. Iya. Di sini saya mau bertanya tentang pengambilan keputusan. Iya. Apakah selama ini Bapak pernah menangani sebuah kasus-kasus dilema seperti itu Pak? Pernah? Ya. Bisa diceritakan Bapak bagaimana kasusnya? Kasusnya ini sangat rumit sekali ya. Mungkin dilema etika itu berarti keputusan antara benar dan salah gitu ya. Kemudian kalau Selama ini Bapak pernah menangani suatu kasus dilema etika Bapak? pernah, ini tentang kenaikan kelas. Ada salah satu murid di SD saya di umurnya sudah banyak ya, kemudian tetapi pengetahuannya kurang, jadi nilai-nilainya sangat jelek sekali. Kalau saya naikkan itu pertentangan karena nilainya jelek, saya naikkan itu nilainya jelek. Kemudian kalau tidak naik itu bagaimana teman-teman yang lain juga nilainya kan bagus, jadi tidak sesuai dengan aturan yang bagus. Terus bagaimana caranya Bapak untuk mengambil keputusan seperti itu? Cara kemudian saya akan merapatkan dengan pimpinan saya akan merapatkan dengan dewan guru dan orang tuanya saya panggil, dan kemudian kalau bisa komite juga saya akan Untuk langkah-langkah seperti itu, apakah nanti orang tuanya itu bisa menerima Bapak? mungkin nggak terima kemungkinan yang memang keadaannya seperti ini. Ya saya harapkan orang tuanya itu ya sudah ikhlas menerima
dengan keadaannya. Iya benar ya Bapak. Kalau Iya. kita sebagai guru itu memang selalu setiap akhir tahun pasti ada dilema-dilema seperti itu ya. Iya. Iya, di sekolah saya juga seperti itu Bapak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Hal-halnya yang pertama mungkin saya berunding dengan ya yang di depan tadi dengan dewan guru, kemudian komite Dan juga orang tua. Nah, Iya. dan orang tua. Apakah nanti tidak ada kecemburuan sosial Pak? Misalkan gini, anak si A ini dia kurang pandai, dikatakan Iya. kurang pandai, tapi dia bisa naik, sedangkan dengan nilai yang lebih tinggi ya anak pandai itu bisa naik, padahal dia dengan nilainya rendah, seperti itu Bapak. Mungkin ada orang tua yang protes seperti itu selama ini atau tidak? Alhamdulillah belum. Belum ya? Belum ya. Untuk soal selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu satu dari orang tuanya. Orang tuanya udah mau menerima kalau anaknya misalnya ini ya nggak naik kelas, mungkin dianya malu atau gimana dengan Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Bentuknya jadwalnya ya tetap kita musyawarahkan dengan dewan guru, komite juga, kemudian orang tuanya, kemudian masyarakat sekitar dan itu bisa memberikan penjelasan sosialisasi tentang kenaikan kelas bagaimana caranya. Jadi dirapatkan dulu dengan Iya. dewan gurunya dan Iya. komite, Iya. baru setelah itu dipublikasikan. Iya. Untuk selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya ada. Itu mungkin dari wali kelas yang bersangkutan, wali kelas misalnya yang naik ke kelas 5 ya mungkin saya akan berkonsultasi dengan guru ya atau ibu guru wali kelas. Untuk selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan? Ya namanya dilema etika ya. Jadi ini mau keputusan ini sangat susah sekali. Di sisi yang lain itu diharuskan, tapi di sisi lain tidak Menjaga boleh. perasaan. Menjaga perasaan ya. Iya. Ya di situnya ya yang dilemanya di situ. Berarti pelajarannya sangat berat ya Pak. Kalau Iya. kita harus mengambil keputusan itu harus memikirkan banyak sekali akibat-akibatnya ya Pak. Akibatnya di situ iya. Iya, apalagi sebagai kepala sekolah itu sudah pekerjaannya berat ditambah lagi dengan seperti itu. Betul. Nah, ya terima kasih Bapak